Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Hukum Agraria pertemuan ke-15, yaitu membahas mengenai peralihan hak atas tanah. Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan tujuan pemakaian tanah pada hakikatnya ada dua, yaitu pertama untuk diusahakan, misalnya untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan yang kedua tanah dipakai sebagai tempat membangun, misalnya bangunan gedung, lapangan, jalan, dan lain-lain. Bentuk-bentuk pemindahan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, pemecahan bidang tanah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan atau inbreng, hibah, wasiat, atau lekhat. Sehubungan dengan jual beli hak milik atas tanah di Indonesia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jual beli tanah menurut hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah perbuatan hukum, yaitu pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya. Pada waktu pembeli membayar harga, walaupun baru sebagian tanah tersebut kepada penjual. Sejak itu hak atas tanah telah beralih dari penjual kepada pembeli. Jual beli tanah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria. UU-PA tidak memberi penjelasan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan jual beli tanah. Istilah jual beli tanah hanya disebutkan dalam pasal 26 UU-PA yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah. UU-PA hanya mengatur bahwa hak atas tanah dapat dialihkan, yang menunjuk pada suatu perbuatan hukum yang secara sengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain berdasarkan jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik, serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran peralihan hak. Pertama, pemindahan hak. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Pemindahan hak dengan lelang. Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Peralihan hak karena pewarisan. Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia.
Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan. Peralihan hak atas tanah, hak pengolahan atau hak milik atas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan pada perseorangan atau koperasi yang tidak didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau melebur, dapat didaftar berdasarkan akta yang membuktikan terjadinya penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang bersangkutan setelah menggabungkan atau peleburan tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penolakan pendaftaran peralihan hak menurut ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menggariskan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak jika terdapat salah satu keadaan diantaranya sebagai berikut: sertifikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada pada kantor pertanahan. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap. Tidak dipenuhinya syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dan masih ada beberapa lagi, nanti kalian bisa membacanya di dalam deskripsi materinya. Demikianlah uraian singkat materi mata kuliah pertemuan ke-15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.